Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, entah masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, mobil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai besok hari Sabtu sampai batas waktu hari Rabu. Katakanlah 5 hari ke depan, kalau tanggalnya tanggal 17 sampai tanggal 21. Tentunya masih di bulan Mei 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan tarik ya 4 zodiak ya yang energinya terkuat, dan 5 tanggal lahir yang energinya terkuat, yaitu bakal terwujud ya doa dan impian. Katakanlah seperti itu ya. Ya, bagaimanakah nantinya? Ya silakan ditonton, disimak ya, jangan skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, langsung saja saya akan tarik energi kalian dulu seperti biasa. Ya semoga bisa selaras dan kita akan bisa mengetahui ya bagaimana sedikit banyak ya perjalanan ataupun alur ceritanya. Ya, saya sudah menarik ya 5 kartu ya.
tetap seperti biasa. Oke sobat, sekarang kita lihat ya untuk clue yang pertama dulu. Di sini muncul petunjuk desan ya. Ini ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Clue kedua, di sini muncul petunjuk Knight of Swords ya. Knight of Swords yaitu ada prajurit naik kuda sedang membawa pedang ya. Ini kelihatannya mau ada peperangan ya di sini. Yang ketiga muncul petunjuk 5 pedang ya. Di sini ada 3 orang dan ada simbol 5 pedang. Kita bacakan satu persatu ya. Ini kalau saya rasakan ya energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Terutama nanti khususnya yang terkoneksi di 4 zodiak sama 5 tanggal lahir. Ini kalau saya rasakan sih bisa dikatakan awalnya bagus ya. Gitu loh. Jadi apapun yang kalian inginkan ya, apapun yang kalian kehendaki, bahkan yang kalian cita-citakan ini awalnya ini apa ya, sering bisa terkabul sobat ya. Sering bisa terwujud. Intinya ketika kalian ingin adanya sebuah perubahan, ingin adanya sebuah peningkatan, perkembangan entah di berbagai faktor ya. Ketika saya mengatakan nanti akan terkabul ya doa dan impian, otomatis kan itu kan bisa dikatakan apa ya, sesuai kebutuhan ataupun sesuai keinginan kalian. Semoga bisa dipahami ya. Kan setiap orang kan pasti berbeda apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi sekali lagi ini kelihatannya dulu ya, ini sempat ya, dalam arti apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian inginkan, bahkan yang kalian cita-citakan itu bisa cepat terwujud di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena di sini artinya perubahan, artinya apa? Itu tadi artinya. Setiap kali kalian ingin adanya sesuatu, entah perbaikan di berbagai faktor menurut kalian masing-masing, mana yang sekiranya faktor itu ada masalah, misalkan di apa, di asmara, di pekerjaan, di rezeki, di kesehatan, ketika itu ada masalah dan kalian berharap adanya perubahan, nah, di situ biasanya sering sobat, gitu, sering terwujud ataupun terkabul. Awalnya seperti itu, gitu loh. Sekarang kita lihat ya untuk clue yang kedua. Ya. Ini saya rasakan energinya tetap ya. Buat semua sahabat di channel Ruang Batin juga bisa, tetapi ya bisa dikatakan yang terkhusus di 4 zodiak dan 5 tanggal lahir. Ini kalau saya rasakan di clue yang kedua di sini ya, kelihatannya apa ya, adanya sebuah perubahan sobat itu. Adanya perubahan di mana ya, yang semula itu ada kelancaran ya, entah di berbagai faktor ya, menurut kebutuhan kalian masing-masing. Kalian kesulitan di bidang apa, di faktor apa. Nah, di sini katanya banyak dari kalian yang apa ya, yang sedang berjuang gitu loh, yang sedang bekerja keras, yang sedang usaha keras untuk bisa apa ya, untuk bisa menyelesaikan ketika ada sebuah konflik ataupun problem. Cuman di kartu Knight of Swords di sini ya, saya tadi melihat ya, ataupun saya rasakan energi rasa juga saya terawangkan di sini. Saya melihat ini kan apa ya, memberikan simbolis adanya sebuah perjuangan. Nah, maksud saya bisa saja ketika memang adanya sebuah masalah atau problem, bisa saja kalian yang berjuang untuk menyelesaikan lah ya, ibaratnya seperti itu ya. Nah, bisa saja ini bukan kalian. Nah, ketika saya mengatakan bukan kalian, lah ini terus siapa yang berjuang? Nah, bisa saja ini adalah yang berjuang pasangan kalian. Lebih gampangnya gini, ketika ada problem, ada masalah ya, kalau nggak kalian yang berjuang ya, gitu loh, memperjuangkan pasangan kalian, atau sebaliknya pasangan kalian yang berjuang dan itu memperjuangkan kalian. Semoga bisa dipahami ya, gitu. Misalkan nih ya, biar nggak bingung ya, kalian adanya problem di faktor asmara ini misal, nah gitu.
Nah, bisa saja ketika ingin adanya sebuah kedamaian, ingin adanya sebuah ketenangan, ingin adanya sebuah baikan lagi ya, bisa saja kalian ini yang berjuang sobat gitu loh. Bagaimana ini caranya biar asmara bisa kembali stabil ya. Saling bahagia, saling harmoni, saling menyayangi, saling pengertian lagi, saling mencinta lagi. Nah, bisa saja kalian tuh yang berjuang gitu loh. Atau dalam hal ini ya, atau pasangan kalian yang justru memperjuangkan gitu loh. Pasangan kalian yang berjuang untuk kalian. Mungkin biar damai ya, gitu loh. Biar sudah tidak ada konflik lagi, biar beres semua. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan di clue yang kedua di sini ya, memang ada beberapa faktor gitu loh yang sedang kalian alami gitu. Yang sedang kalian alami di sini. Dan kelihatannya intinya sih kelihatannya kalian ingin beres gitu loh dan tidak mau mungkin melebar ataupun semakin memanas, apalagi ya saling meninggalkan kalau dilihat dari faktor asmara, kalau dilihat dari faktor pekerjaan nanti apa mungkin dimutasi ataupun apa. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi sekali lagi, clue kedua di sini menggambarkan bahwa banyak dari sahabat di channel Ruang Batin ya, tentunya nanti yang terkoneksi di 4 zodiak sama 5 tanggal lahir ini sedang memperjuangkan ya sebuah problem ataupun sebuah masalah menurut ya kebutuhan kalian masing-masing. Nah, seperti itu ya. Menurut faktor yang sedang kalian hadapi ketika ada masalah. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut untuk clue yang ketiga ya. Ini kalau saya rasakan ya, energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin ya, cuman tetap ya, lebih-lebih yang terkoneksi di 4 zodiak dan 5 tanggal lahir di sini. Ini kan muncul petunjuk 5 pedang. Ini sekali lagi ya saya merasakan energi dari kalian ya di sini. Masalah yang sedang kalian hadapi sobat ya. Gitu loh. Entah apapun itu ya menurut kebutuhan kalian lah. Memang menurut faktor yang sedang adanya sebuah problem. Ini kelihatannya bukan alami gitu loh. Kalau kalian ada problem di asmara, ini bukan alami. Yang ada problem di pekerjaan sama bukan alami, yang ada problem di masalah keuangan atau rezeki sama bukan alami, yang ada problem di masalah kesehatan kok susah sembuh dan lain-lain. Ini juga bukan alami gitu. Jadi masalah yang terjadi di dalam kehidupan kalian ini intinya bukan alami di sini. Tetapi apa? Tetapi ada pihak ketiga di sini. Nah, seperti itu ya. Ada pihak ketiga ya yang bisa dikatakan itu toksik, itu jahat dan mengambil sebuah keuntungan dari kalian. Dalam arti begini, ketika kalian nanti adanya sebuah kesusahan, keterpurukan, terjatuh ya, penurunan, nah, dia mengambil keuntungan, dia akan bisa senang dalam hatinya. Ini loh karena sudah jelas ya, ya di sini. Ada dua orang ya yang kelihatannya eh, apa ya selesai adanya sebuah perselisihan dan adanya sebuah sama-sama adanya sebuah kesedihan. Nah gitu loh. Tetapi yang satu orang di depan ini dia kan memegang pedang. Dia juga nampak tertawa. Nah, gitu. Artinya apa? Artinya dia merasa berhasil gitu loh. Dia merasa senang karena melihat kalian terpuruk atau mengalami kesusahan. Ini sudah jelas sobat gitu loh. Jadi bangunan yang semula aman-aman saja ya menurut kebutuhannya. Misalkan nih asmara kalian, pekerjaan kalian, keuangan atau rezeki atau kesehatan dan lain-lain. Ini yang semula aman, ketika kalian memang terhantam masalah, terhantam problem. Itu loh yang saya maksud. Itu bukan alami sobat. Tetapi memang ada peranan pihak ketiga. Bisa saja yang membuat keterpurukan kalian, yang membuat kesusahan kalian, ini bisa saja secara nyata, bisa saja secara tidak nyata. Gitu. Dalam arti kalau secara nyata sih mungkin omongan ataupun kalian terkena fitnah ataupun kalian diadu domba sama pasangan kalian atau pasangan kalian yang diadu domba sama kalian. Nah, itu secara nyata. Kalau secara tak kasat mata ya ataupun secara apa tidak nyata, jelas ya dia mengirimkan beberapa energi juga. Energi negatif
sering saya menyebutkan itu black magic. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena satu orang ini kan memegang 3 pedang. Artinya apa? Artinya di sini dia selalu menggunakan cara licik ya. Dia selalu menggunakan cara nggak baik. Intinya senang kalau melihat kalian ini terjatuh, terpuruk. Cara apapun dia akan menempuh. Begitu loh. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ketika memang kalian adanya sebuah problem ya, ini bukan alami, bukan kesalahan dari kalian, bukan kesalahan alami dari pasangan kalian, tetapi memang ada pihak ketiga, orang iri, orang toksik yang nggak suka sama kalian. Ya. Sekarang kita lihat untuk clue yang keempat ya. Di sini muncul petunjuk Eight of Pentacles ya. Ada seseorang sedang memahat 8 koin. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat di channel Ruang Batin ya. Lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 4 zodiak dan 5 tanggal lahir. Ini kalau saya rasakan energi dari kalian ya. Dengan adanya sebuah masalah yang kalian hadapi, ini kelihatannya banyak dari kalian yang betul-betul mengalami sebuah kesulitan sekarang. Mungkin dulu ataupun kemarin kalian mengalami kesulitan ya. Bahkan sampai saat ini pun belum bisa terselesaikan. Atau mungkin ini permasalahan yang baru. Intinya ya bisa dikatakan apa ya, mulai merintis lagi. Ada yang mulai merintis lagi, ada yang mulai kembali dari nol lagi. Jadi bisa dikatakan butuh usaha keras di sini, butuh kerja keras, ya. Butuh semangat yang luar biasa. Untuk apa? Ya untuk bisa memperbaiki lagi apa yang dulu pernah kalian rasakan itu apa ya, bahagia, apa yang dulu pernah kalian rasakan itu menyenangkan. Kalian ingin kembali ke sana. Ingin adanya sebuah rasa senang, rasa bahagia. Makanya di sini saya rasakan jelas ya, gitu loh. Bahwa kalian banyak sekali yang sedang berjuang keras, yang sedang berusaha keras di sini, coba gitu. Ya. Mulai dari nol, ada yang mulai dari nol, ada yang mulai merintis ataupun bisa dikatakan ada yang mulai dari bawah di sini. Nah, seperti itu. Karena apa? Ya karena memang bisa dikatakan mungkin kesalahan ini agak sedikit fatal gitu loh. Sehingga apa? Ya sehingga kalian sendiri harus butuh ketelatenan untuk bisa membangun lagi, untuk bisa memperbaiki lagi, untuk bisa menyelesaikan lagi, sehingga akan bisa kembali baik, sehingga akan bisa kembali stabil seperti dulu yang pernah kalian rasakan. Intinya di situ. Jadi sekali lagi di clue yang keempat di sini ya, banyak dari sahabat di channel Ruang Batin, lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 4 zodiak sama 5 tanggal lahir ini sedang adanya sebuah penurunan yang luar biasa ya, adanya kesulitan yang luar biasa sesuai kebutuhan ataupun sesuai faktor kalian masing-masing. Jadi di sini sekali lagi menandakan adanya kerja keras dan kalian ingin memperbaiki satu persatu mana yang menjadi kesalahan itu ingin kalian perbaiki gitu loh. Jadi bisa dikatakan banyak juga ini yang sampai kewalahan gitu loh. Karena memang masalah itu bisa dikatakan ya rada berat gitu loh. Karena apa? Merintis lagi dari nol, mulai lagi dari bawah. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, langsung saja kita buka untuk kartu konfirm ataupun kartu jawaban ataupun kartu kesimpulannya. Di sini muncul petunjuk ten of cup sobat ya. Ada 10 cup di sini. Ini ada katakanlah satu keluarga ya. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat di channel Ruang Batin ya, lebih-lebih nanti yang koneksi di 4 zodiak ya, sama 5 tanggal lahir ya. Di sini kelihatannya kalian harus bersiap-siap. Maksudnya bersiap-siap apa ini? Nah, maksud saya di sini ketika muncul 10 cup, artinya kalian harus bersiap-siap ya, untuk menuju ya kehidupan yang baru di sini. Artinya apa? Artinya di sini apa yang sedang kalian impikan selama ini, yang sedang kalian inginkan ya,
ataupun yang sedang kalian harapkan, ini kelihatannya akan tercapai ya, akan terwujud di sini sahabat. Ini sudah jelas ada 10 cup. Artinya akan ada sebuah keberhasilan. Makanya kalian harus bersiap-siap untuk menjemput keberhasilan itu sendiri. Semoga bisa dipahami ya. Ini sudah jelas karena saya merasakan banyak suatu energi kepositifan, banyak energi sebuah kesenangan, kebahagiaan. Artinya apa? Artinya kan yang selama ini kalian dihantam sebuah problem entah di faktor apapun ya, menurut apa ya? Menurut faktor kalian masing-masing ya. Ini kelihatannya akan bisa terselesaikan semua. Dan kalian harus bersiap-siap untuk menjemput itu semua. Gitu. Menjemput kebahagiaan, kesenangan, keberhasilan. Nah, seperti itu ya. Yang berkonflik di asmara akan bisa damai. Yang berkonflik di pekerjaan akan bisa ada sebuah perkembangan. Yang berkonflik di keuangan ataupun rezeki akan ada kelancaran. Yang berkonflik di masalah kesehatan mungkin akan bisa sembuh dan akan menemukan obat penawar dan lain-lain gitu. Pokoknya kalian maksud saya gini, pokoknya ketika kalian menghadapi suatu masalah di faktor apapun di sini akan bisa selesai. Ya. Akan bisa terwujud keinginan kalian, ya. Doa kalian, impian kalian akan bisa terwujud di sini. Nah, seperti itu ya. Dalam waktu 5 hari. Ya. Mantap ya. Ada 10 cup. Ada sebuah tanda-tanda keberhasilan dan kalian layak untuk mendapatkan keberhasilan tersebut. Karena apa? Karena mungkin perjuangan kalian selama ini ya itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, seperti itu. Jadi ketika mungkin kalian dulu ataupun kemarin sempat terhantam masalah dan kok belum berhasil, kok tetap aja ada masalah. Nah, ketika kalian terus ya seperti yang digambarkan di 8 ya di 8 pentakel ini. Ketika kalian terus berjuang berusaha, nah sudah waktunya kalian ada sebuah keberhasilan. Kan seperti itu. Bisa saja besok Sabtu ya, kalau nggak Sabtunya ada keberhasilan, apa yang kalian inginkan bisa terwujud. Ya mungkin minggunya. Kalau nggak minggunya ya Senin, kalau nggak Senin ya Selasa, kalau nggak Selasa ya Rabu. Akan seperti itu. Pokok intinya 5 hari sobat ya. Ya sekarang kita lihat untuk zodiaknya ya. Silakan berdoa semoga salah satu zodiak ataupun tanggal lahir ini menjadi milik kalian.
Oke sobat ya, saya sudah menarik 5 tanggal lahir dan 4 zodiak ya. Sekarang kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini maaf ya, terjadi kesalahan saya mengambil 5 padahal sesuai dengan tema ya, 4 zodiak. Sekarang saya akan coba menarik satu ya, katakanlah saya eliminasi ya, mengeliminasi satu zodiak ya. Ya, mohon maaf ya, satu zodiak tereliminasi ya karena saya ngambilnya tadi kebanyakan. Oke, sekarang kita lihat sobat ya untuk zodiaknya dulu ya. 4 zodiak yang akan adanya sebuah keberuntungan dalam arti doa dan impian bakal terwujud sampai 5 hari ke depan ya. Tentang berbagai faktor menurut kebutuhan ataupun menurut kesulitan kalian masing-masing. Kalian kesulitan di faktor apa? Nah, itu insya Allah akan bisa, dalam arti akan bisa terwujud, akan bisa selesai. Nah, ketika kalian ada keinginan itu akan bisa terwujud pokoknya ya. Untuk zodiak yang pertama, selamat kalian yang punya zodiak Leo. Ya, ini Leo masih diuntung kan. Untuk yang kedua, selamat kalian yang punya zodiak Aquarius. Ya. Untuk yang ketiga, ini zodiak yang lama nggak muncul ini kayaknya. Ini selamat kalian yang punya zodiak Virgo. Virgo akhirnya muncul, saya juga ikut senang. Dan terakhir, selamat kalian yang punya zodiak Pisces. Ya. Kalau dilihat dari tanggal lahir, ini selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 18 ya. Yang nomor 2, selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 4. Yang ketiga, selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 30. Yang keempat, selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 14 ya. Dan yang kelima, selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 3. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah ya. Dari 12 zodiak ya, intinya saya tarik 4. Ternyata yang keluar barusan saya sebutkan sama ya. Dari 31 ya tanggal lahir saya tarik 5 dan 5 ini sudah saya informasikan. Intinya gini sobat ya, ketika memang tanggal lahir kalian keluar, maaf zodiak kalian keluar, tanggal lahir tidak keluar ya, jangan bingung ya, ikuti saja zodiak. Nah, gitu loh. Nah, sama ketika tanggal lahir keluar, zodiak tidak keluar ya jangan bingung, ikuti saja tanggal lahir. Nah, ketika kedua-duanya muncul ya, sering saya mengatakan ini akan makin bagus ya. Artinya bisa dikatakan double strike ya. Jadi unsur energi dari zodiak dan unsur energi dari tanggal lahir ini kan ada sebuah penggabungan. Nah, di situ malah semakin adanya sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, gitu loh. Apakah ketika zodiak saja dan tanggal lahir saja tidak ada kekuatan? Iya sama, nah, gitu loh. Sama ada kekuatan, cuman kan mungkin kalau kita persentasekan ya mungkin beda satu level lah. Nah, kalau misalkan secara zodiak ataupun secara tanggal lahir saja dan itu muncul ya mungkin bisa dikatakan 95% ya. Misalkan ini. Nah, ketika zodiak kalian keluar, tanggal lahir kalian juga sama keluar, ya bisa dikatakan naik gitu loh. Bisa saja nanti keakuratannya itu ya sampai 97% ataupun 99,9%. Nah, cuman di situ ya. Bedanya kan di situ ya. Apakah di luar zodiak dalam arti tidak keluar ya. Terus ini kan ada tanggal lahir 5 tanggal lahir dan kalian juga tidak ada tanggal lahirnya. Ya bisa saja akan resonate. Ketika Ketika mungkin alur ya ataupun clue cerita ini mungkin nyerempet-nyerempet ya. Nah, gitu loh. Jadi
bagi zodiaknya yang tidak keluar ataupun tanggal lahir yang tidak keluar, ikuti saja alur ceritanya, nah, gitu loh. Tetapi ketika memang tidak resonate ya, tidak nyerempet-nyerempet seperti yang kalian alami, ya jangan dipaksakan. Nah, seperti itu ya. Ketika memang kok ada nyerempet-nyerempet ya seperti yang saya rasakan, ya itu bisa saja energi kepositifan dalam arti keberkahannya nanti ya, terwujudnya doa impian kalian itu akan bisa juga mengena kalian meskipun zodiak kalian tidak keluar, tanggal lahir kalian tidak keluar. Nah, jadi biar sama-sama merasakan sebuah sebuah pertanda baik ya, sebuah sinyal baik untuk kalian semua. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman yang saya katakan tadi cuman tetap ya, yang mungkin lebih khusus ya, ya yang zodiaknya keluar sama yang tanggal lahirnya keluar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika saya presentasikan ya, bagaimana kalau clue-nya saja yang nyerempet-nyerempet ya, ibaratnya ya mungkin kalau saya presentasikan ya antara 80%. Nah, gitu loh. Keakuratannya. Nah, seperti itu ya. Oke sobat ya, tetap ya apapun yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading ya. Nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk sobat. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kalian penasaran ya, ada konflik seputar apapun ya silakan konsultasi ataupun private dengan saya. Apalagi nanti ketika kalian ada sebuah masalah, entah problem berat ataupun ringan ya, entah masalah kalian nyata maupun yang samar ya, saya akan memberikan saran solusi terbaik sobat sampai ketemu titik terangnya. Nah, lebih-lebih ketika nanti terdeteksi adanya penutupan aura ya, di situ saya akan membantu menghancurkan dinding penghalang. Ketika dinding penghalang itu hancur ya, maka di dalam diri kalian ini akan memancarkan sebuah energi positif dan itu akan bisa menarik keberkahan yang sudah diturunkan dari semesta ke bumi ini. Kalian bisa menarik itu semua. Nah, gitu loh. Ya, ketika ada dinding penghalang, aura kalian tertutup, ya pasti akan mental. Energi positif yang berada di dalam diri kalian ingin menarik sesuatu dari semesta, keberkahan semesta, ada dinding penghalang, dia nggak bisa keluar. Nah, gitu loh. Ya sama, semesta memberikan keberkahannya entah berupa kebaikan, kepositifan, kerezekian dan lain-lain. Ini juga sulit masuk karena kalian ada dinding penghalang di situ. Nah, gitu loh. Ya, ibaratnya gini loh sobat ya. Ibarat semesta menurunkan hujan. Ya. Terus ada payung, kalian memakai payung, kan kalian nggak akan bisa dapat hujannya gitu loh. Kalian nggak mungkin basah, kan seperti itu. Nah, ibaratnya seperti itu sama ketika kalian ada dinding penghalang. Ya ketika semesta ini menurunkan keberkahannya, ya kalian sulit mendapatkan keberkahan itu sendiri. Maka bisa saja ya itu tadi sering saya mengatakan bisa saja yang tadinya buat kalian salah satunya ini mental, tercancel. Ya, mentalnya kemana, tercancelnya kemana? Ya sama orang-orang yang mungkin auranya masih stabil gitu loh. Atau mungkin yang sudah pernah dibuka auranya, entah dibuka sendiri, entah minta bantuan orang lain, entah entah pernah saya bantu buka auranya, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, ya, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena apa? Ucapan adalah doa. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika ada pembacaan yang buruk, sering saya mengatakan ya, agar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya, agar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Gitu. Karena apa? Karena nasib itu tidak bisa berubah otomatis. Harus kita sendiri yang merubahnya kalau kita ingin berubah nasib yang lebih baik. Minimal kan ada 3 poin sering saya mengatakan. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ya, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Kalian punya masalah itu jangan dipendam saja, ya. Jangan disimpan. Ketika kalian pendam, kalian simpan, ini kebingungan ini malah semakin bertambah. Nah, ketika itu semakin bertambah kebingungan itu sendiri, maka akan bisa menaikkan persentase energi negatif. Nah, itu yang akan membuat kalian kesulitan di faktor apapun. Karena energi negatif ataupun black magic ini semakin menebal, semakin menguat. Nah, beda ketika sudah kalian sharingkan ya. Sedikit banyak kan
ada rasa lega dalam hati kalian. Nah, itu yang akan juga bisa mempengaruhi energi negatif, presentasinya menurun. Nah, syukur-syukur kan menemukan solusi. Nah, kan itu yang kita cari. Nah, seperti itu ya. Untuk poin yang ketiga, apa? Ya perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, tetap perjuangkan ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah di situ. Ketika itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Di situ ya. Asli letak kuncinya di situ, sobat. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke ya, pada dasarnya ataupun inti ya, dari semua berita ataupun informasi yang sudah saya sampaikan semua ini ya, sekali lagi ya, ini intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general tadi. Kan seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.